Hello anak-anak semuanya, salam sehat dan tetap bersemangat ya. Nah, kali ini Pak Guru akan menjelaskan mengenai materi penjumlahan pecahan sederhana. Nah, untuk kelas 3 kita masih belajar mengenai penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Nah, di sini Pak Guru akan jelaskan dari KI 3 dulu, KI 3 yang tentang teori dasar mengenai penjumlahan pecahan. Setelah itu Pak Guru akan masuk ke KI 4. Nah, KI 4 itu lebih ke penerapan soal cerita. Nah, Pak Guru harap teman-teman, adik-adik sekalian setelah menonton video Pak Guru, kamu lebih paham lagi dalam mengerjakan soal-soal yang ada di materi ini. Oke? Banyak berarti dan kamu pasti bisa. Oke? Perhatikan ya video Pak Guru yang berikut ini. Oke, anak-anak semuanya, kali ini Pak Guru akan menjelaskan mengenai materi penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, untuk materi ini anak-anak bisa melihat ya, di soal yang Pak Guru berikan ini. Di sini kita bisa melihat semua memiliki penyebut yang sama. Nah, ingat ya, penyebut itu adalah angka yang berada di bawah dari suatu pecahan. Nah, yang di atas kan disebut pembilang, yang di bawah kita sebut penyebut. Nah, kita lihat nomor A, penyebutnya sama yaitu 3 dan 3. Yang B juga penyebutnya sama yaitu 8 dengan 8. Sampai nomor I, anak-anak bisa melihat semua penyebutnya itu adalah sama. Nah, jika menemukan soal seperti ini, maka mudah kok mengerjakannya. Kita perhatikan ya, Pak Guru akan menjelaskan pelan-pelan. Semoga anak-anak lebih cepat mengerti ya. Kita perhatikan dulu yang A. Karena penyebutnya sama yaitu angka 3, kita tuliskan dulu angka 3 di bawahnya untuk penyebutnya. Berarti sama ya. Kalau penyebutnya 3, maka pecahan untuk hasilnya penyebutnya juga 3. Nah, 3 kita tinggal menambahkan pembilangnya. Pembilangnya itu adalah 1 ditambah 1. Maka 1 tambah 1 berapa yuk? Ya, jawabannya adalah 2. Berarti jawabannya adalah 2/3. Oke, seperti itu. Nah, nomor B kita lihat lagi yuk, penyebutnya apa? Oke, penyebutnya itu adalah angka 8. Maka kita tulis dulu penyebutnya, angka 8. Nah, baru kita hitung pembilangnya. 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 itu adalah 5. Jadi jawabannya adalah 5/8. Begitu juga dengan soal C, D, E, F, dan G. Jadi untuk yang penyebutnya sama, kita tulis ulang dulu penyebutnya, baru kita hitung pembilangnya. Nah, yang H dengan I juga sama nak. Walaupun di sini ada 3 buah pecahan, tapi cara kerjanya sama. Ya, kita lihat yuk yang H. H di sini penyebutnya adalah 15. Berarti sama, kita tuliskan dulu 15. Nah, baru kita hitung pembilangnya. Pembilangnya itu adalah 3 ditambah 2 ditambah 5. Nah, kita hitung dulu, 3 tambah 2 berapa? Ya, 5. Kemudian jawaban 5 tadi ditambah lagi dengan 5, yaitu 10. Berarti jawabannya adalah 10/15. Nah, kita coba lagi ya. Nah, nomor I juga sama, ada 3 buah pecahan. Kita tulis ulang dulu penyebutnya, yaitu 8. Baru kita hitung pembilangnya. 2 ditambah 1 berapa yo? 3. 3 ditambah 3, 6. Berarti jawabannya adalah 6/8. Mudah bukan? Kalau anak-anak sudah bisa ini, nanti mengerjakan soal cerita juga tidak sulit.
Nah, kita lanjut ya ke soal-soal cerita. Siap? Yuk, perhatikan bersama. Mari kita lanjutkan ke pengerjaan soal cerita yang ada di halaman 139 dan 140. Nah, anak-anak, dalam mengerjakan soal cerita, kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dari isi cerita ini. Nah, jika anak-anak sudah memahami maksud dari soal cerita, baru bisa kita terjemahkan ke dalam kalimat matematika. Dan anak-anak baru bisa mengerjakan dengan lancar. Oke, kita perhatikan ke soal nomor 1. Di dalam bus, Lani membuka bekal makanannya. Lani membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian. Nah, ingat, kuenya dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Nah, di sini ada kata kunci berikutnya lagi. Lani itu makan 3 potong kue. Nah, diingat-ingat ya, kalau makan 3 potong kue berarti pecahannya bagaimana? Berarti punya Lani ini adalah 3 per, ya, karena dipotong jadi 10 bagian berarti 3 per 10. Nah, itu punya Lani. Nah, sekarang kita baca lagi. Mama makan 2 potong kue. Nah, berarti Mama makan 2 potong kue. Berarti punya Mama pecahannya apa? Yaitu 2 per, ingat tadi berapa potong? Ya, ada 10, berarti per 10. Nah, sudah tahu ya, berarti punya Lani adalah 3 per 10 bagian, dan punya Mama itu adalah 2 per 10 bagian. Nah, tinggal kita kerjakan apa yang diinginkan oleh pertanyaan. Nah, kita lihat pertanyaannya apa. Pertanyaannya, berapa bagian kue yang dimakan Lani dan Mama? Nah, berarti ini kita kerjakan dengan cara ditambah. Nah, punya Lani sudah kita ketahui tadi, yaitu 3 per 10. Berarti sini sudah dituliskan 3 per 10. Nah, tinggal kita tambahkan lagi punya Mama. Punya Mama tadi itu adalah 2 per 10. Berarti tinggal tambahkan 2 per 10. Jadi 3 ditambah 2 berapa yuk? 3 ditambah 2 itu adalah 5. Penyebutnya sama ya, berarti itu adalah 10. Nah, anak-anak tinggal membuat kalimat jadinya. Kalimat jadinya kita ambil dari kalimat pertanyaan. Kita lihat yuk di sini. Kalimat pertanyaannya berarti kita ambil dari sini. Jadi, kue yang dimakan Lani dan Mama adalah 5 per 10 bagian. Oke, mengerti untuk soal nomor 1? Wah, hebat teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2, kita lihat dulu yuk kata kuncinya. Lani membawa bekal buah apel. 1 buah apel dipotong menjadi 8 bagian. Nah, Lani makan 4 bagian. Jadi diingat ya, Lani makan 4 bagian. Jadi kalau kita ubah pecahan yang Lani, maka kita tulis berapa punya Lani. Nah, Lani itu makan 4, berarti 4 per 8 ya. Nah, kita baca lagi. Papa makan 2 bagian. Nah, Papa punya, berarti kalau kita ubah pecahannya, berarti punya Papa adalah, itu adalah 2 per, ya karena tadi apelnya dipotong 8 bagian, maka menjadi per 8. Nah, kita sudah mengetahui pecahan untuk yang Lani dengan Papa. Tadi Lani itu adalah 4 per 8, yang Papa itu adalah 2 per 8. Nah, kita lihat pertanyaannya. Berapa bagian buah apel yang dimakan Lani dan Papa?
Jadi kita tinggal hitung punya Lani ditambah dengan punya Papa. Tadi punya Lani berapa? Tadi punya Lani teman-teman kita sudah lihat ini adalah 4/8. Ini punya Lani ya. Ditulis 4/8. Ditambah punya Papa. Punya Papa itu 2/8 ya. Berarti tinggal kita tambahkan 2/8. Berarti sama dengan 4 ditambah 2 6/8. Nah teman-teman tinggal membuat kalimat jadinya. Jadi buah apel yang dimakan Lani dan Papa adalah 6/8 bagian. Oke, hebat murid-murid Pak Guru nih. Kita lanjut lagi ya, soal nomor 3. Nah, kalau yang soal nomor 3 kita baca dulu. Sebelum berangkat, Mama menggoreng pempek lenjer. Nah, pempek lenjer ini dipotong menjadi 6 bagian. Nah, kita memudahkan, kita gambar aja yuk. Jadi, anggap aja bentuknya seperti ini. Ya. Pak Guru potong menjadi 6 bagian sama besar. Sorry kalau gambar Pak Guru kurang sama besar karena Pak Guru kira-kira saja. Nah kita langsung kerja yuk. Nah Mama satu lenjer dipotong jadi 6 bagian. Ini sudah 6 bagian ya. Lani makan 2. Nah, kita arsir 2 dulu. Berarti yang sudah dimakan kita arsir. Mama juga makan 2. Berarti kita arsir lagi 2. Nah 2 kotak ya. Berarti yang tidak diarsir ini adalah sisa. Pertanyaannya, berapa potong pempek lenjer untuk sisa untuk Papa? Nah yang sisa itu adalah 2 kan, yang belum kita arsir. Berarti jawabannya adalah 2 per, ya karena ada dipotong jadi 6, berarti 2/6. Nah teman-teman tinggal buat jadinya. Jadi pempek lenjer yang tersisa untuk Papa adalah 2/6 bagian. Oke. Nah sekarang nomor 4. Nah nomor 4 juga termasuk gampang kok nak. Perhatikan ya. Saat haus, Lani minum air putih dari sebuah botol air mineral. Nah Lani baru minum 1/4. 1/4 itu artinya apa? 1/4 itu artinya 1/4. Mama pun minum 1/4 air dalam botol. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Rani dan Mama? Nah, tadi Lani minum berapa? Lani minum 1/4. Berarti kita tulis dulu 1/4 ditambah punya Mama. Tadi Mama juga minum 1/4. Berarti 1/4. Jadi jawabannya adalah 1 ditambah 1 2 per, penyebutnya tetap sama ya, nggak boleh ditambah ya. Berarti jawabannya adalah 2/4. Jadi kita tinggal buat kalimat jadinya. Jadi banyak air yang telah diminum oleh Lani dan Mama adalah 2/4 air dalam botol. Oke, hebat semuanya. Semoga anak-anak sudah mengerti ya. Nah nanti kita lanjutkan lagi ke soal cerita di halaman berikutnya. Yuk kita lanjutkan ke soal cerita berikutnya. Pak Guru akan bahas soal yang ada di halaman 127. Nah nomor 1 sudah dikerjakan. Berarti kita coba kerja nomor 2. Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong. Jadi ini diingat ya, coklatnya dipotong menjadi 10 potong. Nah di perjalanan Dayu makan 3 potong. Nah Dayu makan 3 potong. Pak Guru stabilo lagi. Berarti kita bisa ambil, berarti Dayu gimana pecahannya? Karena makan 3 potong berarti 3/10. Ya, diingat ya. Kemudian kita lihat lagi. Ibu makan 2 potong. Berarti kalau kita tuliskan pecahan untuk yang bagian ibu itu adalah
2/10 ya. Oke, pertanyaannya, berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan Ibu? Berarti banyak yang sudah dimakan oleh Dayu dan Ibu, berarti ditambah. Nah, Dayu punya berapa tadi? Yang Dayu punya itu adalah 3/10 ya. Nah, berarti kita tulis dulu punya Dayu 3/10. Nah, kemudian kita tambahkan yang punya Ibu. Tadi punya Ibu berapa? Punya Ibu itu 2/10. Berarti kita tuliskan punya Ibu itu adalah 2/10. Jadi teman-teman tinggal menambahnya. Jadi jawabannya adalah 3 tambah 2 5. Per penyebutnya tetap sama, yaitu per 10. Nah, teman-teman tinggal membuat kalimat jadinya. Kalimat jadinya itu adalah, jadi coklat yang dimakan Dayu dan Ibu adalah 5/10 bagian. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Kita lihat lagi ya, baca pelan-pelan. Ayah memberi roti manis 1 balok. Nah, rotinya dipotong jadi 5 bagian ya. Berarti per 5 ini. Nah, kita lihat lagi, Ibu makan 1 potong. Jadi pecahannya untuk Ibu berapa? Ya, punya Ibu berarti Pak Guru tulis di bawah. Karena makan 1 berarti 1 per, yang dipotong jadi 5 bagian berarti per 5. Kemudian kita baca lagi. Lanjut, ayah itu makan 2 potong. Jadi kalau kita tuliskan pecahan untuk yang ayah itu adalah 2/5 ya. Jadi pertanyaannya, berapa bagian yang sudah dimakan oleh ayah dan ibu? Nah, ini juga dengan cara ditambah. Nah, kita lihat. Pertama yang ditanya adalah yang dimakan ayah dulu. Berarti kita cari yang ayah tadi berapa? Nah, ayah tadi ini 2/5. Jadi kita tuliskan 2/5. Ditambah punya ibu berapa? Punya ibu itu 1/5. Berarti ditambah 1/5. Tinggal kita ditambah 2 tambah 1 3. Penyebutnya sama ya, yaitu 5. Nah, teman-teman tinggal tuliskan kalimat jadinya. Kalimat jadinya itu adalah, jadi roti yang dimakan ayah dan ibu adalah 3/5 bagian. Oke? Semoga lebih memahami ya sekarang. Nah, kita lanjutkan lagi nanti di soal di halaman berikutnya. Perhatikan. Kita lanjutkan soal cerita yang ada di halaman 160 ya. Nah, kita lihat ke soal nomor 1. Seorang petani memiliki sepetak sawah. Ia mencangkur 1/4 bagian sawah. Pak Guru kasih stabilo. Jadi beliau cangkur 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi. Nah, ada kata lagi. Berarti dia cangkul lagi 2/4 bagian sawah. Oke. Nah, berapa bagian sawah yang sudah dicangkul petani? Nah, kayak biasa kalau kita sudah melakukan suatu hal dan kamu lakukan lagi, maka itu menjadi bertambah. Contoh, kamu makan 1 buah permen, kamu makan 1 buah permen lagi, maka jadi 1 ditambah 1. Nah, ini Pak Tani sudah mencangkul 1/4. Kemudian dia cangkul lagi 2/4. Berarti ini juga sama dengan cara ditambah. Oke, kita tambahkan 1/4
ditambah dengan 2/4. Jadi jawabannya adalah 1 tambah 2 itu adalah 3 per penyebutnya sama ya, yaitu 3/4. Jadi teman-teman tinggal tulis jadinya. Jadi ambil dari kalimat pertanyaan. Jadi sawah yang telah dicangkul petani adalah 3/4 bagian. Oke. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Benny memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Benny berhasil memetik 1/5 keranjang. Nah, ini Benny sudah berhasil memetik 1/5 keranjang. Kemudian ayah juga berhasil memetik 3/5. Nah, Benny sudah metik, ayah metik lagi. Ini makin banyak buah rambutannya. Berarti kalau makin banyak, berarti ditambah. Apalagi di pertanyaan sudah jelas berapa jumlah. Berarti itu sudah pasti dikerjakan dengan cara ditambah. Oke. Berarti 1/5 ditambah dengan 3/5. Jawabannya adalah 1 tambah 3 4. Penyebutnya sama, tadi tulis per 5. Nah, teman-teman tinggal tuliskan jadinya. Jadi jumlah rambutan yang berhasil dipetik Benny dan ayah adalah 4/5 keranjang ya. Pakai kata keranjang sesuai di soal. Kalau soal minta tulisannya keranjang berarti sama 4/5 keranjang. Oke. Nomor 3. Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kg untuk satu loyang. Satu buah kue bolu memerlukan 3/4 kg. Nah, ibu mau buat 3 kue. Jadi kuenya ada 3 buah. Bagaimana yuk cara berpikirnya? Nah, Pak Guru gambar dulu ini. Anggap ini kuenya ada 3 buah. Nah, masing-masing kue itu butuhnya 3/4. Nah, karena ada 3 kue, berarti semuanya masing-masing membutuhkan 3/4 kg tepung. Nah, jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan cara ditambah. Karena ada 3 kue, berarti kita tambah 3/4-nya sampai 3 kali. Nah, ini untuk kue yang kedua. Kita tambah lagi untuk tepung untuk kue yang ketiga. Sorry, tidak rapi tulisan Pak Guru. Oke, tinggal kita hitung. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9 per 4. Nah, jadi teman-teman tinggal tulis jadinya. Jadi jumlah tepung yang ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu adalah 9/4. Jadi jawabannya 9/4 apa? Karena di sini kilogram berarti ikut 9/4 kilogram. Oke. Nah, sekarang nomor 4. Nomor 4 Pak Guru lewatkan dulu ya. Kita lihat nomor 5 dulu. Ibu memiliki 1/4 kilogram telur di rumah. Nah, untuk persediaan ibu beli lagi. Nah, kalau beli lagi berarti telurnya bertambah banyak ya. Pulang dari kantor, ayah bawa lagi. Ayah ternyata bawa lagi. Berarti telurnya makin banyak itu ya. Nah, kalau seperti itu berarti caranya harus dengan cara ditambah. Apalagi di sini ada tulisan jumlah di pertanyaan tuh, kita lihat. Berapa kilogram jumlah telur ibu sekarang? Ada kata jumlah. Berarti sudah jelas ini dengan cara ditambah. Berarti 1/4 ya, ditambah 1/4 karena ibu beli lagi. Dan yang kita tambah yang ayah bawa. Ayah bawa 2/4. Berarti
1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Jadi jawabannya 4 per 4. Nah, tinggal kita tuliskan jadinya. Jadi, jumlah telur ibu sekarang adalah 4 per 4 kilogram. Oke. Nah, kita tinggal satu nomor terakhir ya, yaitu nomor 4. Nah, Pak Guru akan jelaskan. Kita perhatikan. Kita tinggal selesaikan soal nomor 4 ya. Nah, kita baca dulu yuk. Ido memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Nah, supaya kalian teman-teman lebih paham, kita tulis dulu yuk. Kita tulis punya Edo. Nah, ya. Kita tulis dulu punya Edo berapa? Pak Guru tulis sini. Edo Pak Guru simbolkan dengan E. Berarti punya Edo tadi berapa? 1/5. Ya, diingat ya, punya Edo 1/5. Nah, sekarang kita baca lagi. Baca lagi. Nah, kemudian kita lihat lagi di soal. Dikatakan sementara Benny memiliki tali dengan panjang 1/5 meter. Jadi kita tulis sekarang punya Benny. Benny juga punyanya adalah B ya, Pak Guru singkat 1/5. Kita baca lagi. Lani memiliki tali dengan panjang 3/5 meter. Berarti punya Lani Pak Guru singkat L. Punya Lani itu adalah 3/5. Nah, Udin memiliki tali dengan panjang 2/5 meter. Udin Pak Guru singkat jadi U, yaitu 2/5. Nah, pertanyaan di sini ada 3 pertanyaan. Kita selesaikan kalimat pertanyaan pertama dulu. Berapakah panjang tali Edo dan Benny? Berarti yang kita tambah itu punya Edo dengan Benny. Nah, teman-teman tinggal tuliskan aja Edo ditambah punya Benny. Nah, tadi kan kita sudah cari punya Edo berapa. Punya Edo itu adalah 1/5 ya, 1/5. Kemudian punya Benny itu adalah, nah ini ya, punya Edo 1/5. Kemudian punya Benny itu adalah 1/5 juga. Berarti kita tambahkan punya Edo dan Benny. Berarti punya Edo 1/5 ditambah dengan 1/5 yang punya Benny. Nah, jawabannya adalah 1 tambah 1, 2/5. Nah, teman-teman tinggal buat jadinya. Jadi, panjang tali Edo dan Benny adalah 2/5. Karena di sini meter, berarti kita menggunakan meter. Berarti 2/5 meter. Oke, itu untuk soal yang nomor 1. Kita coba lihat ke soal berikutnya. Pertanyaannya adalah berapa pula panjang tali Lani dan Udin? Berarti sekarang yang kita tambah adalah punya siapa? Ya, punya Lani dengan Udin. Nah, Pak Guru hapus dulu. Sebentar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tadi berapa panjang tali Lani dan Udin? Maka kita tambahkan hanya talinya Lani dengan Udin. Nah, tali Lani tadi berapa? 3/5 ya, yang ini. Kemudian yang Udin itu adalah 2/5. Berarti tinggal kita tambahkan Lani tambah Udin. Nah, Lani itu 3/5. Nah, sedangkan punya Udin itu adalah 2/5.
Jadi teman-teman tinggal tambahkan 3 tambah 2 itu adalah 5 per, ya penyebutnya sama, per 5. Nah, selesai untuk soal nomor 2 nya. Jadi jadi panjang tali Lani dan Udin adalah 5 per 5 meter. Nah, pertanyaannya sekarang yang nomor 3 yang terakhir. Pertanyaannya itu adalah tali siapakah yang lebih panjang? Nah, teman-teman tinggal lihat saja yang sudah kita buat tadi. Kita lihat tali siapa yang lebih panjang. Tadi kan Edo 1 per 5, Benny 1 per 5 juga. Sedangkan Lani 3 per 5, yang Udin 2 per 5. Jadi antara 4 bilangan ini mana pecahan yang besar? Berarti yang kita lihat adalah pembilangnya. Masih ingat ya? Kalau lihat pembilangnya, berarti angka yang besar maka nilainya juga besar. Berarti angka yang besar itu adalah 3. 3 ya. Berarti ini punya siapa? Ya, berarti punya Lani. Jadi tali yang lebih panjang adalah punya Lani. Oke, seperti itu. Good job semuanya. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjutkan ya ke halaman 165. Nah, ini adalah soal yang ada di halaman 165. Kita coba kerjakan nomor 1. Ibu membawa melon untuk bekal di jalan. Nah, melonnya dipotong menjadi 8 bagian ya. Kalau dipotong jadi 8 bagian berarti pernya per 8. Dayu makan 2 per 8. Ayah makan 3 per 8. Pertanyaannya, berapa jumlah melon yang sudah dimakan Ayah dan Dayu? Berarti kita kan sudah tahu Dayu itu adalah 2 per 8, sedangkan Ayah 3 per 8. Berarti tinggal kita tambahkan saja punya Ayah dengan Dayu. Tadi Ayah punya berapa? Ya, punya Ayah ini ya 3 per 8 ya. Berarti kita tuliskan 3 per 8. Nah, kemudian kita tambah punya Dayu. Dayunya itu adalah 2 per 8. Jadi tinggal ditambah 2 per 8. Jadi teman-teman tinggal hitung 3 tambah 2 adalah 5 per penyebutnya itu adalah 8. Nah, kita tinggal buat jadinya. Yuk sama-sama. Jadi jumlah melon yang setelah dimakan Ayah dan Dayu adalah 5 per 8 bagian ya. Jawabannya 5 per 8 bagian. Oke, sekarang lanjut nomor 2. Selama perjalanan Dayu tak henti makan kue lapis. Wah, enak ya makan kue lapis. Satu loyang kue lapis itu dipotong menjadi 12 bagian. Nah, Dayu makan 4 per 12. Ingat ya, Dayu makan 4 per 12. Ibu makan 2 per 12. Nah, ibu makan 2 per 12. Berapa bagian kue yang sudah dimakan ibu dan Dayu? Nah, berarti kita cari dulu yang punya ibu tadi mana? Yang punya ibu ini 2 per 12 ya. Ibu makan 2 per 12 kan? Nah, berarti kita tulis dulu 2 per 12. Baru ditambah punya Dayu. Dayu di sini, Dayu makan 4 per 12. Berarti tambah 4 per 12. Nah, sama dengan 2 tambah 4, 6 per 12. Berarti teman-teman tinggal buat kalimat jadinya lagi. Jadi, kue yang telah dimakan ibu dan Dayu adalah, jadi kue yang sudah dimakan ibu dan Dayu adalah ya 6 per 12 bagian. Oke. Sekarang nomor 3 yang terakhir. Dayu membawa 15 batang coklat ya. Berarti diingat, batang coklatnya ada 15 batang. Nah, Dayu telah makan 5. Ingat ya, Dayu sudah makan 5 nih. Nah, kemudian ingat ini Dayu makan 5.
Nah, kemudian ibu dan ayah juga makan. Mereka makan 5 juga. Jadi berapa bagian yang sudah dihabiskan? Nah, kita tinggal tambahkan aja berapa banyak yang sudah dimakan. Tadi Dayu makan 5, ayah dan ibu makan 5. Berarti semuanya sudah ada 10 yang dimakan. Karena pertanyaannya itu adalah tanya berapa bagian, berarti kita ubah menjadi pecahan. Nah, tadi kan 5 tambah 5 adalah 10. Berarti kita tuliskan dulu 10. Ya, tuliskan dulu 10. Nah, pecahan kan ada pernya, ada penyebutnya. Tadi penyebutnya berapa? Nah, penyebutnya tadi kan kita lihat dari berapa banyak coklat. Nah, coklatnya ada 15. Berarti 10 per 15 jawabannya. Jadi coklat yang sudah dihabiskan adalah 10 per 15 bagian. Nah, sekarang ditanyakan berapa sisanya. Berapa sisa yang bagian untuk diberikan pada saudara di Bali. Tadi ingat ya, di otak kita, oh tadi coklatnya ada 15, sudah dimakan 10, berarti sisa berapa? 15 berarti dikurangi 10, sisanya itu adalah 5. Sisanya itu adalah 5. Tinggal tuliskan pecahannya lagi. Per berapa ini? Berarti per banyaknya coklat. Tadi banyak coklat itu ada 15, berarti per 15. Nah, teman-teman tinggal buat jadinya. Jadi bagian kue bagian coklat yang akan diberikan pada saudara di Bali itu adalah 5 per 15 bagian. Oke, kita sudah menyelesaikan semua soal mengenai penjumlahan pecahan yang sederhana. Nah, semuanya mudah bukan? Nah, harapan Pak Guru seperti yang Pak Guru sampaikan di awal tadi, banyak berlatih, maka kamu akan semakin bisa. Oke? Banyak belajar, banyak berlatih, jaga kesehatan, dan tetap bersemangat. Oke, goodbye. See you again at the next video. Goodbye.